Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Kitabut Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ke-53 dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua bab, bab 53 dan bab 54. Bab 53, la yaqulu abdi wa amati, yaitu janganlah seorang berkata hambaku, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Artinya ini pembicaraan tentang zaman dulu, ya, tatkala masih ada perbudakan, maka tidak boleh seorang majikan memanggil budak laki-lakinya dengan ya abdi, wahai hamba laki-lakiku, atau dia panggil budak wanitanya ya amati, wahai hamba perempuanku. Ya, kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahhab membawakan sebuah hadis wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian berkata at'im rabbak, berilah makan kepada Rabbmu, wa waddi' rabbak, berilah minum kepada Rabbmu, wal yaqul sayyidi wa maulaya, tapi ucapkanlah sayyidi, tuanku, wa maulaya. Ya, at'im rabbak, berilah makan kepada Rabb, maknanya Tuhan, berilah makan kepada Tuhanmu, ya. Ya, tapi maksudnya di sini jangan mengucapkan tuan dengan lafal Rabb, ya, nanti akan kita bahas. Waddi' Rabb, dan jangan berilah minum kepada Rabbmu, jangan ucapkan demikian, tapi ucapkanlah sayyidi wa maulaya, tuanku. Wala yakul ahadukum, dan jangan salah seorang dari kalian berkata abdi wa amati, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami, tapi ucapkanlah fataya itu para pemuda, pembantuku atau para pemudi, anak-anak buahku, dan wa gulami, atau ini semua maknanya budak, tapi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memilih lafal. Jangan sembarang mengucapkan lafal karena berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwasanya semua makhluk di alam semesta ini adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada makhluk di langit maupun di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai hamba. Kita semua adalah, ya, ibadullah, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tahu bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab ini mengajarkan tentang pengagungan terhadap Allah. Jangan kita mengucapkan lafal yang kita tidak bermaksud tetapi seakan-akan maknanya mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang budak berkata kepada majikannya, ya Rabbi, wahai tuanku. Rabbi, tuanku, tapi makna Rabbi itu mirip dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia ganti dengan ya Sayyidi, ya Maulaya, ya. Karena makna tersebut lebih tidak mirip dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan bahas di sini, ya. Makna misalnya kata Ar-Rabb, penggunaan kata Rabb. Ar-Rabbu, Ar-Rabbu bisa dua penggunaan. Yang pertama secara mutlak.
yaitu Ar-Rabbu. Maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Allah semata. Ar-Rabbu, Ar-Rabbu ini pakai alif lam. Ar-Rabbu yaitu sang Rabb. Ya, kalau kita mengartikan bahasa Indonesia artinya sang Rabb, ya. Sang pemilik, ya. Sang pemilik, penguasa, pengatur, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara penyandaran, ya, ala sabilil idhafah, yaitu misalnya maksudnya Rabbu kadza wa kadza. Rabb artinya pemilik, yaitu kalau kita mengartikan pemilik ini dan itu. Beda dengan itu, Ar-Rabb, sang pemilik. Kalau sang pemilik berarti hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rabbu kadza, Rabbu ini, Rabbu itu, ya, pemilik ini dan itu, ya. Maka ini ada dua model, bisa dua kemungkinan. Pertama, jika diidhafahkan atau disandarkan kepada benda mati, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh, Rabbud Dar. Rabbud Dar artinya apa? Sang pemilik rumah. Pemilik rumah. Misalnya Rabbul Ibil, pemilik onta. Maksud saya bukan benda mati, tapi apa maksudnya kepada selain manusia, ya. Selain manusia dan jin, selain manusia lah gampangannya, karena kita bicara tentang manusia. Selain manusia. Misalnya Rabbud Dar, pemilik rumah, Rabbul Ibil, pemilik onta. Ini enggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena onta dan rumah, ya, tidak dibebani untuk beribadah. Seperti mereka tidak diberi. Kalau saya mengatakan saya Rabbul Ibil, saya adalah pemilik onta, Robnya onta, ya enggak ada masalah, onta tidak pernah menyembah saya. Tapi kalau saya bilang saya Robnya Jono misalnya, wah, seakan-akan saya Tuhannya Jono, jadi masalah. Jadi masalah. Tapi kalau saya bilang saya Robnya, Rob itu arti bahasa Arab artinya pemilik. Saya pemilik onta, saya pemilik rumah, ya, Rabbul Manzil, Rabbud Dar, ya, Rabbul Ibil, seperti perkataan kakek Nabi Abdul Muttalib ketika dia dirampas ontanya oleh Abraha. Ketika ontanya dirampas oleh Abraha 200 ekor, maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Kemudian dia mengatakan, "Mana onta-ontaku?" Maka Abraha berkata, "Saya heran kepada engkau. Saya kira kau datang untuk membela Ka'bahmu, Ka'bah Tuhanmu, tetapi ternyata kau datang untuk membela onta-ontamu, minta mengambil kembali onta-ontamu." Apa kata Abdul Muttalib? "Ana Rabbul Ibil." Saya pemilik onta.
Rabbu pemilik onta, kembalikan onta-ontaku. Walil Ka'bah Rabbun yahmiha. Ka'bah ada Tuhannya, pemiliknya akan menjaganya. Ya. Jadi kembalikan ontaku, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW begitu ditanya, bagaimana dengan dhalatul ghanam? Bagaimana dengan kambing yang hilang? Kata Nabi SAW, ya, hiya laka aw li akhika aw li dhi'b. Kalau ada kambing yang hilang, ya, kalau kau enggak ambil, ya akan diambil oleh saudaramu atau enggak dimakan oleh serigala. Terus bagaimana dengan dhalatul ibil? Sahabat ini tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kita ketemu ada onta hilang di tengah jalan gimana? Nabi ditanya, bagaimana kalau kita ketemu onta hilang di tengah jalan? Nabi menegur, malaka walaha, apa urusanmu dengan onta tersebut? Laha hidha'uha wa siqa'uha, onta tersebut enggak usah kau ambil. Dia punya kaki yang dia bisa menendang, dia bisa berjalan, dia punya minum dan dia bisa minum berhari-hari persediaan minumannya, ya. Taridul ma, dia bisa datang ke tempat sumber air, wa tar'as syajar, dia bisa datang kepada pohon untuk makan. Ngapain kau tangkap onta, ya? Hatta yalqaha rabbuha. Hatta yalqaha rabbuha. Kata Nabi SAW tentang onta dalam hadis, ya. Dalam hadis, hatta yalqaha rabbuha. Artinya kata Nabi SAW, ya, kalau kau temu onta jangan kau ambil, biarin onta itu jalan sendiri nanti sampai ketemu dengan pemiliknya. Di sini Nabi mengatakan rabbuha, pemilik onta. Jadi tidak ada masalah. Penggunaan lafal rabb untuk hewan, untuk rumah, bukan kepada manusia, enggak ada masalah. Jadi masalah sekarang jika diidhafahkan kepada manusia, ya. Jika diidhafahkan, sandarkan kepada manusia, kepada budak, kepada manusia, ya, atau budak, ya. Maka untuk hal ini ada dua kondisi. Jika bukan dalam bentuk mukhatabah, ya. Mukhatabah yaitu pembicaraan dengan orang kedua. Pembicaraan dengan orang kedua. Tetapi pengkhabaran atau orang ketiga. Ketiga, ya. Maka ini khilaf. Ini khilaf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saya bilang, misalnya saya mengatakan misalnya ada orang namanya Abdullah punya budak namanya misalnya Hasan misalnya, atau Hasan punya budak namanya Abdullah. Hasan punya budak namanya Abdullah. Maka saya mengabarkan, saya bilang Hasan Rabbu Abdullah. Hasan Rabbi Abdullah. Karena Abdullah budaknya Hasan. Nah, ini boleh atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebelum kita membahas masalah ini, kita bahas yang disepakati tidak boleh, ya. Jika dalam bentuk mukhatabah, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu, ini pembahasan kalau sekarang sudah tidak perlu karena kita enggak ada budak, ya. Cuma saya ingin menjelaskan tentang zaman dahulu tatkala ada perbudakan, ini perlu diperhatikan masalah ini. Tatkala kita memanggil, misalnya kita punya budak, kita panggil. Ya, sekarang udah enggak ada budak, alhamdulillah, enggak ada perbudakan. Jika dalam bentuk mukhatabah, pembicaraan terhadap orang kedua, yaitu pembicaraan terhadap orang kedua. Contoh, majikan berkata kepada budaknya,
Ya wahai ya abdi. Artinya apa? Wahai hambaku. Wahai hambaku. Atau dia mengatakan ya amati, sama ini, wahai budak perempuanku. Ya. Atau dia mengatakan at'im rabbak. Beri makan kepada tuanmu. Wasqi rabbak, berilah minum kepada tuanmu. Atau budak berkata kepada tuannya, ya Rabbi, majikanku, wahai majikanku. Nah, inilah yang jadi masalah. Jadi saya contohkan penggunaan kata Rabbi dan Abdi, ya, antara dalam sisi saling berbicara dengan orang kedua. Tatkala majikan berbicara kepada budaknya, ya Abdi, wahai hambaku, wah ini repot. Padahal kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah. Wahai hambaku, ya amati, wahai hamba perempuanku, ya. Dalam hadis banyak Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah sekarang kita bilang sama budak kita wahai hambaku. Ini jadi masalah karena ini mirip. Memang tidak secara bahasa tidak mengapa, tapi secara makna khawatir menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang jangan ucapkan kata demikian. Sama misalnya dia mengatakan kepada anak buahnya at'im rabbak, yaitu maksudnya kasih makan bosmu. Tapi bahasa Arabnya at'im rabbak, kasih makan kepada Rabbmu. Wah, Rabbmu. Padahal Rabb maknanya bos. Maka Nabi bilang jangan pakai lafal Rabb, pakai lafal yang lain. Maksudnya begitu. Karena kalau pakai lafal Rabb seakan-akan Tuhan dikasih makan. Ya, makanya Nabi mengatakan tidak boleh. Nah, ini sepakat para ulama, ini tidak boleh. Cuma khilaf lagi di sini, tidak bolehnya makruh atau haram. Yang benar haram. Yang benar adalah haram, tidak boleh. Yang jadi masalah sekarang kalau bukan dalam bentuk perkataan orang kedua mukhatabah, tapi orang ketiga. Misalnya saya bilang tadi, dia adalah Robnya si Fulan. Si Hasan adalah Robnya Abdullah, maksudnya majikannya Abdullah. Apakah boleh atau tidak? Ya. Ini ada khilaf yang panjang, tapi saya lebih condong bahwa itu tidak mengapa. Tidak mengapa karena banyak dalil yang menunjukkan akan tidak mengapanya. Contohnya, Nabi SAW dalil yang mengatakan ini boleh. Nabi mengatakan tentang tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, bahwasanya di hari kiamat kelak ada seorang budak melahirkan Robnya, melahirkan tuannya. Jadi Nabi mengabarkan orang ketiga, itu enggak ada masalah. Ya. Contoh, Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran juga berkata kepada orang yang akan keluar dari penjara, dia mengatakan uzkurni inda rabbik. Sebut-sebut aku di sisi Rabbmu, maksudnya di sisi rajamu. Ya, tidak sedang mukhatabah tapi bercerita tentang kau dan rajamu. Contoh lagi Nabi Yusuf berkata kepada orang datang kepada Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf, irji ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu. Ini juga sama, pembicaraan orang ketiga. Bukan anak buah berbicara kepada majikan, bukan majikan berbicara kepada budak. Ya. Contoh lagi, Nabi Yusuf waktu dirayu oleh Zulekha, kemudian dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya majikanku, Rabbi, maksudnya bukan Allah, tapi maksudnya Rabbi, majikanku baik kepadaku. Sehingga kata para ulama, kalau dia bukan mukhatabah, bukan budak bicara sama tuannya, atau tuan berbicara dengan budaknya, maka enggak ada masalah berdasarkan dalil-dalil. Itu ada khilaf, tapi yang benar tidak mengapa. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita. Maksudnya apa? Poin yang kita perhatikan di sini, ini poin yang paling penting. Jika terjadi perbudakan, maka tidak boleh antara majikan dengan budak menggunakan kata-kata yang seakan-akan menunjukkan persaingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh majikan berkata kepada budaknya, ya abdi, enggak boleh. Wahai hambaku, ya amati, wahai hamba perempuanku, enggak boleh. Karena itu biasanya perkataan Allah kepada makhluknya. Tapi dia mengatakan ya fityani misalnya, ya wahai ya gulami misalnya. Pakai kata yang lain, artinya sama, wahai budakku, ya. Enggak ada. Tapi kalau dalam rangka panggil memanggil, maka tidak boleh menggunakan kata
ya abdi ya amati. Demikian juga dia tidak boleh mengatakan atim rabbak, wahai budakku kasih makan Tuhanmu, enggak boleh. Ya, tidak boleh karena itu pembicaraan antara majikan dengan anak buah, karena itu mirip dengan perkataan Allah kepada hamba-hambanya. Tidak boleh. Bagaimana caranya? Caranya diganti dengan lafal-lafal yang boleh. Jadi untuk ini ya, maka lafal-lafal diganti. Lafal Rabb diganti dengan Sayyid atau Maulaya, Maula. Maula, ini boleh ya, Maula. Ya. Kemudian misalnya abdi, lafal abdi, al-abd, hamba diganti dengan gulam. Ya, supaya terhindar kata ab dan rab. Adapun sayyid tidak mengapa. Kata sayyid datang dalam banyak ayat, dalam hadis-hadis. Rasulullah SAW menamakan orang dengan sayyid ya. Memang ada hadis as-sayyid huwa Allah, sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi itu maksudnya adalah sayyid yang sempurna karena di antara makna as-samad itu as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi. Allah adalah pemilik yang paling sempurna. Tetapi lafal sayyid boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Nabi Yahya wa sayyidan wa hasuran, Allah mensifati dengan sayyid ya. Contohnya Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah sayyid pemimpin anak Adam pada hari kiamat seluruhnya. Contohnya seperti Nabi berkata kepada Hasan dan Husain, huma sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para muda di surga. Abu Bakar dikatakan sayyid, bahwasanya Abu Bakar adalah pemimpin orang-orang tua di surga atau orang-orang dewasa di surga ya. Kemudian Nabi pernah berkata kepada tentang Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi SAW, kumu ila sayyidikum, berilah kalian kepada sayyid kalian, pemimpin. Ya. Kemudian Nabi berkata, Sa'ad bin Ubadah, kata Nabi SAW, ala tasma'una ila ma yaqulu sayyidukum, tidak kalian mendengar apa yang diucapkan oleh sayyid kalian. Jadi lafal sayyid tidak ada masalah, yang jadi masalah lafal Rabb. Tapi alhamdulillah, ini pembahasan, saya ulangi lagi, sekarang tidak begitu penting. Kenapa? Karena sudah tidak ada perbudakan. Sudah tidak ada perbudakan. Ya. Kapan perbudakan baru terjadi? Kalau terjadi peperangan. Jadi Islam datang, sudah ada perbudakan dipraktekkan di Persia, di Romawi, di mana negara mana, di Afrika, di segala dunia ada perbudakan. Islam datang dalam rangka mengatur perbudakan, bahkan untuk mengecilkan perbudakan. Makanya begitu banyak dalil-dalil yang menyuruh kita untuk membebaskan budak. Bagaimana pahala membebaskan budak, keutamaan membebaskan budak. Kemudian kalaupun kalian harus menahan budak kalian, tidak kalian bebaskan, maka harus kalian berbuat baik kepadanya. Makanya di antara wasiat terakhir Nabi ketika meninggal dunia, Nabi berkata apa? As-salat wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi, salat, perhatikan dan perhatikan budak kalian. Bayangkan itu lafal yang terakhir di antaranya yang keluar dari Nabi SAW sebelum meninggal. Jadi Nabi intinya budak itu bebaskan. Kalau enggak bisa bebaskan, pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi mengatakan as-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Ya. Seandainya terjadi peperangan, baru mungkin terjadi perbudakan. Salah satu sumber terjadinya perbudakan kalau ada peperangan. Adapun selain itu maka tidak boleh, seperti dipraktikkan oleh orang-orang merampas orang di jalan, kemudian diperbudak, menjual orang, ditangkapin, diperbudak, dijual. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Mungkin terjadi perbudakan kalau terjadi peperangan. Dan ini suatu hal yang biasa dari zaman dulu, terjadi peperangan, maka yang kalah jadi budak. Tapi ini tidak wajib, bisa jadi kemudian terjadi kesepakatan dunia internasional kalau perang tidak boleh memperbudak. Ya tinggal mungkin disuruh bayar, ada pembayaran atau apa yang lainnya, tapi intinya jalan terjadi perbudakan kalau terjadi peperangan. Seandainya sepakat antara kaum muslimin sama orang kafir, kalau kita ada yang ketangkap tidak dijadikan budak tapi kita perlu bayar, itu enggak apa-apa, enggak ada masalah, tidak harus jadi budak. Mau dibebaskan boleh, mau disuruh tebusan boleh, terserah kesepakatan. Wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya ya.
bab ke-54. Sama, ya, silakan dihapus ya. Kalau sudah silakan dihapus. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Tidak ditolak, tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi ini di antara kesempurnaan tauhid, pengagungan terhadap tauhid. Kalau ada orang bilang sama kita, as'aluka billah, saya minta kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Maka kalau kita bisa, kita kasih. Kenapa? Karena dia telah meminta dengan menyebut nama Allah. Kita mengagungkan Allah, Allah Tuhan kita. Allah yang kasih kita rizki, Allah yang kasih kita kemudahan. Kalau kita punya kemudahan, kasih aja. Kalau memang kita enggak ada masalah bagi kita, dan itu bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini diingatkan kepada kita, kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kita kasih, jangan kita tolak kalau itu tidak memudaratkan kita. Namun saya katakan, ini kalau di kita di tanah air jarang orang yang seperti ini. As'aluka billah, saya mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Jarang, tapi kalau di Arab masih ada. Masih banyak ada orang-orang mengatakan as'alukum billah, saya mohon kepada kalian dengan mengucapkan nama Allah, ya, agar permintaannya diperhatikan, Tapi kalau di Indonesia enggak ada. Orang kalau datang tidak ada mengatakan minta pertolongan as'aluka billah, as'aluka billah. Ini bukan kebiasaan orang Indonesia, ya. Tapi kalau di Arab ini masih. Jadi kalau orang meminta sesuatu, mereka mengucapkan nama Allah. Nah, konsekuensi kita sebagai orang yang bertauhid, yang mengagungkan Rabbul Alamin, mengagungkan Allah, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, kalau kau mampu maka berilah, jangan kau pelit, ya. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ista'adza billahi fa'a'idhuhu, barang siapa minta perlindungan dengan Allah, dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Ini orang datang mengatakan dengan nama Allah lindungilah saya, atau dengan nama Allah jangan kau ganggu saya, ya, dia sebut nama Allah. Maka kata Allah kata Nabi fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Kenapa? Karena dia telah menyebut nama Allah. Wa man sa'ala billah fa'atuh, kata Nabi, barang siapa yang minta dengan nyebut nama Allah, maka berikanlah. Wa man da'akum fa'ajibuh, barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik, memberikan kebaikan bagimu, maka balaslah dengan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati yang setimpal untuk kalian balas, fad'u lahu, maka doakanlah dia, hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kalian merasa bahwasanya kalian telah cukup untuk membalas kebaikannya. Ya. Yang pertama yang kita bahas, ya, adalah tentang meminta dengan menyebut nama Allah. Hukum sikap kita terhadap orang yang meminta, bagaimana sikap kita kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Orang ini mengatakan as'aluku billah, dia mengatakan aku memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau orang datang kepada kita, kata dia, ya Ustaz, dengan nama Allah saya minta mobilmu misalnya. Gimana? Kita kasih enggak? Kata Nabi, fa'atu. Barang siapa yang minta kepada engkau dengan nama Allah, maka kasihkanlah. Ya, dia datang dengan nama Allah. Engkau kan bertauhid, Ustaz. Ini saya minta mobilmu. Gimana? Kasih atau tidak, ya? Mobil-mobilan kasih kita. Kalau mobil beneran. Taib. Ada dua kondisi. Kondisi orang tersebut yang pertama,
Yang pertama, dia hanya sesekali minta dengan nama Allah. Kita kenal dia sesekali aja baru minta dengan nama Allah. Kalau ini yang kedua, selalu kalau minta menyebut nama Allah. Maka kata sebagian ulama, kalau orang ini ternyata kemana-mana selalu minta, kemana-mana minta kesana kesini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak perlu kita gubrisi, tidak perlu diperhatikan. Karena pada hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah. Dia seakan-akan seperti menjual Allah, meremehkan sedikit. Oh, demi Allah minta, demi Allah. Orang seperti ini tidak perlu kita gubrisi. Tapi kita dapati orang seperti ini. Dia orangnya jarang minta. Kemudian sesekali aja dia mengatakan as'aluka billah. Dia serius, dia menyebut nama Allah. Nah, bagaimana kalau begini? Ini pun ada beberapa kondisi. Dilihat, pertama, jika permintaannya dalam rangka maksiat, maka tidak boleh dipenuhi. Misalnya mengatakan demi Allah, kau harus bermusuhan dengan adikmu. Misalnya dia bersumpah demi Allah agar seseorang ribut dengan kerabatnya, agar seorang ribut dengan istrinya, agar seorang menceraikan istrinya. Misalnya demi Allah ceraikan istrimu. Saya minta kepada engkau demi Allah ceraikan istrimu. Enggak boleh, karena itu permintaan dalam rangka maksiat. Ya, permintaan dalam rangka maksiat. Ya. Yang kedua, ya jika permintaannya pada perkara yang merupakan haknya, maka ini wajib, ya. Contoh, kita punya hutang sama dia dan sudah jatuh tempo, dia tagih-tagih kita enggak pernah bayar karena kita banyak alasan. Tahu-tahu dia datang bilang demi Allah, saya minta kepada engkau lunasi hutangmu. Ya, kita bilang ya wajib. Dia enggak usah bilang demi Allah aja kita harus wajib bayar, apalagi dia sudah bilang demi Allah. Ya. Maka jika permintaannya adalah pada perkara yang merupakan haknya, wajib kita penuhi. Taib. Yang berikutnya, jika tiga, pada perkara yang kalau kita penuhi sangat berat dan memberi mudarat kepada kita. Mudarat. Maka tidak perlu. Contoh dia datang kepada kita, dia bilang demi Allah saya menyebut nama Allah, saya minta rumahmu. Ya ngawur lah. Gimana mau kasih rumah memberi nama Allah, mau nama Allah 1000 kali ya enggak bisa juga, enggak akan. Bukan karena saya tidak menghargai Allah, tapi ini permintaan yang tidak boleh. Allah larang minta seperti ini. Bagaimana kau minta sesuatu yang beri mudarat kepada orang yang kau mintai? Demi Allah saya minta motormu, kita lagi perlu motor kita diminta sama dia, sebut nama Allah. Kamu kan bertauhid, sudah ngaji tauhid, kasihkan motormu kepada aku. Kalau enggak kau enggak mengagungkan Allah. Bilang enggak, ente ngaji tauhidnya belum selesai. Enggak boleh kata ustaz kalau memberi mudarat. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh ya. Yang keempat, ya. Kalau kita mampu dan tidak memberi mudarat, maka ini yang pembahasannya.
Bagaimana permasalahannya? Khilaf. Ada yang mengatakan wajib. Wajib. Ada yang bilang sunnah. Ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Seorang datang kepada kita, dia bilang, ya fulan, dengan nama Allah saya minta kepada engkau 5 juta. Saya lagi butuh, demi Allah saya minta uang 5 juta. Kita punya uang misalnya 50 juta. 5 juta ada meskipun berat tapi kita mampu. Kalau kita keluarkan 5 juta sama dia, kita enggak dapat mudarat. Dan kita tahu orang ini bukan orang yang suka minta kemana-kemana, kesana kesini. Dia lagi butuh. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya Allah mengatakan hukumnya wajib. Dia sudah menyebut nama Allah dan kau mampu dan kau mengagungkan Allah. Allah kasih kau rizki. Kenapa kau pelit? Dan terlalu banyak dalil tentang keutamaan bersedekah, berinfak. Ayat begitu banyak. Wa anfiqu banyak. Allah puji wal musaddiqina wal musaddiqati. Allah muji orang memberi bersedekah. Ayat banyak sekali. Ayat banyak sekali di Al-Quran. Hadis-hadis banyak banget tentang masalah keutamaan apa? Memberi infak atau sedekah. Kata Nabi wa sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Nah, kalau orang tersebut, saya taruhlah saya punya uang 100 juta. Dia datang kepada saya. Ya fulan, demi Allah saya minta 10 juta. Subhanallah. 10 juta berarti 10% dari hartaku. 10%, ya. Ya, dia bilang dengan nama Allah, kita kalau kasih kita enggak dapat mudarat, masih ada 90 juta. Kita tahu dia orang ini tidak suka minta nama Allah di sana sini, bukan suka ngobrol nama Allah. Tapi dia minta, dia ada keperluan. Bagaimana hukumnya kita kasih 10 juta itu? Ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib karena dia sudah mengatakan nama Allah. Ada yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Tapi semua sepakat kalau seorang memberikan dalam rangka mengagungkan Allah meskipun berat bagi dia, ya, dan tidak beri mudarat bagi dia, berat 10 juta dikeluarin dari 100 juta, berat. Kita punya uang total cuma 100 juta. Kita tahu dia minta 10 juta. Tapi kalau kita kasih karena Allah, Allah akan berikan apa? Gantinya, ya. Ini maksud tadi kalau ada orang minta nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kalau di Saudi betapa sering saya dulu punya kawan seorang polisi, sampai sekarang masih kawan, baru kemarin masih hubungan WA terus, masih kontak-kontakan. Dia Masya Allah polisi tapi dia hafidz Quran, imam masjid, ya. Dia intel di sana, dia di Madinah. Terus waktu saya belum punya mobil, tiap pagi dia jemput saya sholat subuh ke Masjid Nabawi, tiap hari. Jarang-jarang dia tidak datang, tapi secara umum sering sekali dia ngantar saya ke Masjid Nabawi. Kemudian kalau saya ketemu dia, selalu dia yang bayar. Selalu dia yang bayar. Selama saya bertahun-tahun bergaul sama dia, ya dia orang kaya, kita enggak kaya banget, cuma ya lebih kaya daripada mahasiswa lah, gampangannya demikian. Jadi selalu dia bayarin. Sekarang saya sudah lulus, saya datang umroh, dia undang makan, kata dia ayo makan, ayo, saya ajak dia makan. Kemudian begitu waktu di kasir, langsung saya keluarkan uang, saya bilang ya akhi, maaf sekarang saya sudah kaya, ya. Saya yang bayar, kata dia, demi Allah saya yang bayar. Dia bilang demi Allah saya yang bayar, ya sudahlah. Saya bilang enggak, saya sudah demi Allah juga, enggak, saya demi Allah lebih dulu, kata dia. Ya sudahlah. Akhirnya ya sampai sekarang dia tetap aja yang bayar. Padahal bisa jadi kita lebih daripada dia. Tapi demikianlah, maksud saya ada kawan-kawan Masya Allah begitu dermawan, ya. Tapi orang Saudi seperti itu. Kadang-kadang kita mau bayar, enggak, demi Allah saya yang bayarin. Ya sudah, dia sudah as'aluka billah, kata dia, saya mohon kepada engkau, saya yang bayar. Kau enggak boleh keluar sama sekali. Ya sudahlah. Tapi itu contoh bahwasanya kalau ada orang mohon kepada kita dengan menyebut nama Allah dan kita mampu, dan kita tahu orang ini bukan orang yang ngobrol nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bantu. Dia telah bertawassul dengan menyebut nama Allah. Kita sebagai hamba Allah yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita keluarkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita untuk membantu orang tersebut. Baik, pembahasan berikutnya di sini. Kata Nabi SAW, man ista'adza billah fa'idhuhu. Barang siapa yang minta pertolongan kepada engkau dengan nama Allah, maka berilah pertolongan kepada dia. Ya. Dia bilang, demi Allah bantulah aku misalnya. Orang itu telah menggangguku. Demi Allah bantulah aku untuk menghindarkan gangguannya dariku. Maka kita kalau mampu kita wajib untuk membantunya. Kenapa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala?
Ya, selain dia adalah sesama muslim, yang jadi masalah dia menyebut nama Tuhan kita. Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah beri kekuatan kepada kita, telah memberikan kita segala kemudahan. Dia sebut nama Tuhan kita, dia bertawassul dengan nama Tuhan kita, kemudian kita tidak bantu. Ya saya gampangannya nggak usah jauh-jauh. Misalnya ada orang datang, kemudian dia mengatakan, ya Ustadz, ya, saya dapat memo dari istri Ustadz atau dari anak Ustadz. Ya saya pasti menghargai itu. Ya, karena ini orang dekat-dekat saya, orang-orang dekat saya, ya, atau dari kawan dekat saya ini saya dapat memo. Saya akan perhatikan. Ya. Apalagi dia menyebut nama Tuhan kita. Ya, menyebut nama Tuhan kita, maka seharusnya kalau kita mampu kita harus bantu. Kalau nggak mampu lain cerita. Mampu ya di luar kemampuan nggak ada masalah. Kita nggak bisa bantu. Ya seperti tadi dia mengatakan, demi Allah saya minta rumahmu. Kata rumah, mau bilang demi Allah 1000 kali pun kalau saya nggak bisa gimana ya. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, kata Nabi SAW, "Man da'akum fa'ajibu." Barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangan tersebut. Penuhilah undangan tersebut. Tolong dihapus. Kata Nabi SAW, "Wa man da'akum fa'ajibu." Kata Nabi SAW, "Wa man da'akum fa'ajibu." Barang siapa yang mengundang kalian, ya. Siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah, Perlu membahas undangan walimah ada 2 model ya. Yang pertama walimatul urs. Walimatul urs yaitu pernikahan. Walimah pernikahan. Yang satunya selain walimah pernikahan. Ini banyak bentuknya ya. Contoh misalnya walimah khitan, sunat. Contoh walimah kelahiran, akikah. Contoh lagi disebut oleh para fuqaha, ini semua dalam buku-buku fikih. Walimah peresmian rumah baru ya. Peresmian rumah baru atau penempatan rumah baru, syukuran ya. Kemudian walimah pulang dari safar disebut dengan nuqai'ah, ya, pulang dari safar. Atau walimah tanpa sebab. Disebut dengan ma'dubah. Ma'dubah yaitu undangan makan, pingin undangan makan saja. Ya, ini contoh. Bagaimana hukumnya? Kalau ini yang benar hukumnya adalah wajib jika memenuhi persyaratan. Persyaratannya disebutkan dalam buku-buku fikih. Apa persyaratan walimah yang wajib untuk dipenuhi? Contohnya walimah tersebut, walimah yang pertama, karena sebagian orang walimah nikah sampai 3 kali. 2 walimah pertama, yang kedua tidak harus safar, tidak sampai safar sana sini. Kalau safar tidak wajib, tapi mau pergi alhamdulillah lebih baik, tapi tidak wajib. Ya. Kemudian tidak misalnya memberatkan, misalnya kalau walimah tersebut harus bawa misalnya amplop 3 juta, ya ini enggak punya uang ya sudah enggak usah datang walimah, enggak memberatkan, enggak wajib. Kemudian walimah tersebut ternyata yang hadir cuma orang kaya doang, yang miskin enggak ada.
Dia enggak ngundang orang miskin, ngundang orang kaya tersebut. Enggak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Yuda alhal aghniya wa itrakul fuqara. Yang diundang cuma orang kaya, yang miskin tidak diundang. Makanan buruk, kata Nabi, adalah makanan walimah yang diundang cuma orang kaya. Misalnya terjadi kemaksiatan, manggil penyanyi dangdut yang lainnya, kita enggak usah datang. Tapi kalau ternyata walimah tersebut syar'i, kemudian tidak, maka wajib untuk datang. Adapun selain walimah pernikahan, maka yang benar hukumnya ini khilaf, tapi yang benar hukumnya, yang rajih hukumnya sunnah. Ya. Apa hukumnya datang ke walimah khitan? Sunnah. Datang ke walimah akikah? Sunnah. Peresmian rumah baru hukumnya apa? Sunnah. Pulang dari safar bikin walimah hukumnya apa? Sunnah. Ajak undang makan siang makan malam hukumnya apa? Sunnah. Ya. Ada orang telepon, Fulan, saya ajak kau walimah. Walimah apa? Walimah ya, saya bikin undangan makan. Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Tanya, masakannya apa? Kambing guling, wajib datang. Tempe goreng sunnah, enggak datang. Jadi ini seperti ini namanya hukum yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wa man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Ini yang kalau kita mampu, ada orang kasih kita sesuatu, kita balas sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, agar kita tidak berusaha untuk tidak berhutang budi kepada manusia. Ya. Agar hati kita tidak rendah di hadapan dia. Hati kita tidak rendah di hadapan dia. Kalau orang terlalu buat baik sama kita, akhirnya kita rendah sama dia ya. Apalagi orang tersebut ternyata kurang ajar ya. Ngungkit-ngungkit sana sini ya. Tetapi kalau kita tidak mampu, orang itu baik sama kita, kita enggak mampu, kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mampu membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Hatta taru annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa kalian telah membalas kebaikannya. Maksudnya apa, kata sebagian ulama? Kalau orang itu pemberiannya biasa, tidak artinya berarti tapi tidak begitu luar biasa, kita doakan secukupnya. Tapi kalau orang itu memberikan kita sesuatu yang sangat luar biasa, maka wajib kita untuk selalu mendoakannya. Oleh karenanya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, sittatun ad'u lahum fi sahar. 6 orang yang aku senantiasa doakan mereka di waktu sahur, di waktu Allah turun ke langit dunia. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kenapa? Karena Imam Ahmad merasa apa yang diberikan oleh Imam Syafi'i kepada dia sangat bernilai dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Sehingga dia senantiasa mendoakan gurunya di waktu sahur ya. Demikian juga ada kawan-kawan kita yang memberikan kita banyak perhatian, baik perhatian secara moral atau perhatian secara materi yang lainnya, kita tahu, kita mengerti, maka kita harus mendoakan mereka sampai kita rasa bahwasanya doa tersebut cukup. Kalau kita merasa belum cukup, doain terus. Kalau kita mampu balas, terkadang orang yang berbuat baik sama kita tidak mau balas, dia tidak ingin membalasan. Contoh, ada raja kasih kita bantuan, ya raja tidak mau dibalas lah. Kalau kita balas kepada raja tersebut, seakan-akan kita menghina dia. Ya, apa yang kita berikan kepada dia, ya kita doakan dia. Misalnya ada pejabat, ada orang kaya misalnya memberikan kita sesuatu, dia tidak butuh balasan, dia punya harta berlebihan. Maka yang kita lakukan adalah banyak mendoakan. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mampu membalas sesuai dengan yang semisalnya, maka lakukanlah. Itu yang terbaik. Kemudian kalau paling tidak kita mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Barang siapa yang orang berbuat baik kepadanya kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka dia telah bersungguh-sungguh dalam memuji atau memberi kebaikan kepada orang tersebut. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan juga para ikhwan, ada orang berbuat baik sama kita, apapun, jangan kita sepelekan. Paling tidak kita mengatakan jazakallahu khairan. Waktu kita mengucap jazakallahu khairan, juga kita serius, kita doakan dia. Ya, kita doakan dia. Apalagi kalau dia sengaja berbuat baik kepada kita, dia sudah memikirkan kita, dia sudah ingin memberikan sesuatu kepada kita, dia entah belikan kue, entah apa, kita kasih jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi kebaikan bagimu. Apa kebaikan kita yang kita berikan sampai ini enggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah yang kasih kebaikan dunia pun kebaikan akhirat, maka sangat luar biasa. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit-pelit untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, paling itu saya katakan boleh itu paling minimal tapi sangat berarti. Ya, kalau seorang sudah tidak tahu berterima kasih sama orang lain, ya repot. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurin nas.
Ya, orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Taib, karena waktu sudah azan, demikian saja kajian kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kita masih ada sekitar 12 bab lagi, mudah-mudahan bisa selesai kitab tauhid dan kita bisa lanjutkan pada kitab yang lain kalau selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.